sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرضون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفاتهم وبرهم في الدين والدنيا والآخرة واجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم قال إلى خير الكتاب صاحب الدنيا الإمام أبو عبد الله الإمام الحديث عبد الله بن عبد الحداد رضي الله عنه عن نبي بعلوم الدارين من الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa an nabiyyi fi ulumihi bid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin bi hikmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal wa yanbaghi lil alimi bi umurid dini al-zahirati au yudhifa ila dzalika ilma bil akhlaqil batinah min sifatil qulub. Wa yang bagi dan sepatutnya, sepantasnya lil alimi bagi orang-orang yang mempunyai ilmu pengetahuan bi umuriddin tentang urusan agama, khususnya orang yang punya ilmu tentang agama, ilmu tentang urusan dzahir, sholat, puasa, zakat, tahu caranya, tahu berapa rakaatnya, tahu bagaimana batalnya, tahu bagaimana waktunya. Ini namanya tahu ilmu yang namanya ilmu dzahir, urusan amal ibadah. Ayudhifa ila dzalika ilma bil akhlaqil batinah min sifatil qulub. Maka sepatutnya juga mempunyai ilmu batin. Artinya ilmu tentang apa yang ada di dalam hati. Yang timbulnya dengan ilmu tersebut akan memunculkan akhlak, akan memunculkan adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, juga adab kepada sesama ibadillah. Ini mempunyai ilmu batin atau ilmu hati. Jadi nggak cukup orang itu cuma taunya ilmu dzahir saja atau ilmu syariat saja. Ilmu syariat itu urusannya apa? Tahu urusan syarat, rukun,
sah, batal, juga maneh. Ini bagian yang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Ini ilmu-ilmu zahir. Nah, sepatutnya pula mempunyai ilmu tentang masalah batin. Apa? Ilmu yang sampai memunculkan pada diri kita akhlak. Dengan adanya ilmu hati akan munculnya akhlak pada diri kita. Wal ilmu bil asraril a'mali wa afatiha. Ilmu-ilmu yang namanya ilmu batin seperti ilmu bagaimana mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu bagaimana mengenal sifat-sifat Rasul, ilmu bagaimana mengenal perilaku diri kita, sifat yang ada di dalam hati kita, hasud, riya, dengki, bagaimana bisa dirubah menjadi ikhlas, tawadhu, khusyuk, tumakninah. Ini ilmunya hati. Orang-orang yang mempelajari ilmu ini maka akan sampai dirinya kepada mempunyai akhlak baik kepada Allah ataupun akhlak kepada sesama hamba-hamba Allah. Ketika hatinya senantiasa mengenal kepada Allah, dia bisa bersikap. Ketika dia berdoa, dia tahu apa tujuan doanya. Ketika dia ibadah, dia tahu tujuan ibadahnya. Ketika zikir, dia tahu tujuan zikirnya. Ini orang-orang yang punya ilmu hati. Dengan ilmu tersebut muncullah akhlak-akhlak yang banyak pada dirinya. Terus wal ilmu bil asrarul a'mal, ilmu tentang rahasia-rahasianya amal. Kalau orang amal begini akan dapat faedah begini. Kalau kamu ngerjain sholat tengah malam akan berfaedah begini. Orang yang puasa pada awal bulan faedahnya begini. Orang yang kumpul sama istrinya malam Jumat faedahnya begini. Ini orang-orang yang tahu tentang rahasia-rahasianya amal. Ada keuntungan apa saja di dalam tiap-tiap amal tersebut. Baca surat ini malam ini, baca ini malam ini sesuai dengan apa yang mereka datangkan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga para sahabatnya, juga para salafus soleh, yang asal-asal mereka sampai bisa diketahui dari amal-amal perbuatan mereka. Jika berbuat ini punya keuntungan ini. Ilmu juga yang harus kita ketahui. Wa afatiha, dan juga afat-afatnya amal. Afat-afatnya amal itu kejelekan-kejelekan dari pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita melakukan hubungan sama suami istri, habis maghrib akan jadinya bagaimana? Orang yang makan pakai tangan kiri jadinya bagaimana? Banyak hikmah-hikmah di dalam afat-afatnya sebuah amal yang juga kita harus ketahui. Wal ilmu bil wa'di wal wa'id, juga ilmu tentang janjinya Allah dan ancaman-ancaman Allah. Al-waqi'aini fil kitab was sunnah, yang mana keduanya terdapat di dalam Al-Qur'an ataupun hadis-hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa dzikri sawabil muhsinin wa iqabil musiin, dan juga membicarakan tentang pahala bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini orang yang alim atau orang yang mencari ilmu, yang mau menambah sekadar wajib dirinya, maka sepantasnya dia mengetahui tentang ini. Ilmu tentang batin, ilmu tentang hati, bagaimana menata hati, ilmu tentang tahunya rahasia-rahasia amal, ilmu tentang tahu apa yang dijanjikan Allah kalau berbuat baik, tahu kalau berbuat ini diancam oleh Allah maka kejelekan. Ini menambah dari sesuatu yang wajib pada diri kita.
Terus ilmu tentang pahala, kita tahu pula membicarakan masalah pahalanya orang-orang berbuat baik. Juga siksaan bagi orang-orang yang berbuat jelek. Fabidzalika yatimmu amrul alim. Maka dengan demikian sempurnalah dia menjadi orang yang berilmu. Bukan hanya tahu satu ilmu dohir saja sudah disebut geyong. Untuk disebut ulama yang menjadi panutan, yang ucapannya diikuti, dia harus punya disiplin ilmu-ilmu ini. Tahu ilmunya tentang bagaimana makrifat kepada Allah, bagaimana niat sampai bisa ikhlas, bagaimana hatinya bisa khusyuk, bisa tawadhu, membuang riya, membuang hasud, membuang dengki dalam hatinya, bisa sampai kepada welas asih kepada yang lainnya. Terus tahu ilmu-ilmu tentang apa yang diancamkan oleh Allah, apa yang dijanjikan oleh Allah. Ketika dia sampai tahu ilmu-ilmu ini, maka sempurnalah dia di dalam mencari ilmu pengetahuan. Artinya, di dalam agama dia sudah sampai kepada orang-orang yang bisa diikuti jika dia tahu tentang hal-hal yang demikian. Wayak mulu an-naf'ulahu, maka sempurnalah manfaat untuk dirinya. Wal intifa'u bihi, dan membawa manfaat kepada yang lainnya. Fa inna hadhil ulum allati dzakarnaha la yatimmu ba'duha biduni ba'din wa hiya ulumus salafis shalih. Ilmu-ilmu yang tadi dibicarakan itu tidak sempurna apabila dimiliki hanya salah satunya saja. Umpamanya ingin punya ilmu batin saja, ingin ngajinya tauhid saja, mau belajar ikhlas, belajar khusyuk, tapi nggak mau sholat, nggak mau puasa, dia nggak kepake. Mau belajar ilmunya sholat saja, tapi nggak tahu bagaimana khusyuk, bagaimana niat, bagaimana kenal Tuhan, nggak dipelajari, ya nggak sempurna. Namanya bagaikan batu atau patung yang bergerak, nggak ada isinya, ruhnya apa-apa di dalam. Akan sempurna ilmu-ilmu tersebut apabila saling berkesinambungan satu sama lain. Yang demikian adalah ilmu yang dilakukan atau ilmu yang dimiliki oleh para salafun sholeh, para pendahulu-pendahulu kita. Ya'rifu dzalika, yang mana mereka mengetahui hal-hal yang demikian. Man qala siyarahu, maka siapa orang yang berjalan atau mencari siyarahum, perjalanan mereka. Wa amma ilmu batin, adapun ilmu batin, fala qawama lahu biduni ilmi dzahir. Yang namanya ilmu batin itu bukan ilmunya kejawen, bukan. Semuanya asal batin, bukan. Ilmu batin itu bagaimana menata hati. Kalau akil itu apa? Manajemen kalbu. Itu manajemen kalbu, mau ditata hatinya. Jadi kan ada ilmu tentang bagaimana menata hati. Yang mau menata hati itu gak cuma kita, semua kelompok juga dia. Selain belajar ilmu dohir, tata cara beramal, juga belajar bagaimana niat yang benar. Niat ini urusannya ke dalam hati. Kalau nggak punya ilmunya hati, yang nggak bisa niat yang benar. Jadi adanya niat yang benar kepada Allah, niat yang ikhlas, itu dengan belajar bagaimana hatinya bisa beres. Ini ilmu hati saja dipelajari, ia nggak bisa sempurna. Wa amma ilmu dhahir fala tamama lahu bidunil batin. Kalau ilmu dhahir aja dipelajari, ya nggak sempurna kalau nggak ada ilmu batinnya. Ibarat patung nggak ada ruhnya. Sama ilmu batin ibarat ruh tapi nggak ada jasadnya, kentayangan doang, nggak jelas. Dua-duanya harus sempurna antara ilmu batin dan dhahir. Wa amma ilmu wa'di wal wa'id, adapun ilmu tentang janji Allah dan ancaman Allah, falima fihima minat targhib fi iqamatil awamiri wal fadha'il.
Yang namanya belajar ilmu tentang apa yang dijanjikan Allah dan apa yang diancamkan Allah membawa kita menjadi senang dengan beramal soleh. Orang gara-gara sering diingatkan tentang apa yang diancamkan oleh Allah, diingatkan apa yang dijanjikan oleh Allah nih, kalau kerjain ini kamu akan dapat pahala begini. Kalau belajar ilmu tauhid sama kayak ibadah 70.000 tahun, berpikir sewaktu sama kayak 70.000 tahun. Orang yang melakukan sholat duha akan dapat kemudahan, orang yang sholat tahajud akan dapat ini. Ini ketika kamu tahu tentang apa yang dijanjikan Allah kepada orang-orang berbuat baik, siapa yang mau bersedekah khususnya pada bulan Ramadan, siapa yang mau menyiapkan buka untuk orang-orang berpuasa, maka akan memberikan pahala yang luar biasa. Siapa yang menyiapkan sahur, siapa yang memberikan infak pada bulan Ramadan. Ini ketika kamu sering bicara hal ini akan jadi senangnya kita beramal soleh. Nah kalau nggak pernah tahu ilmu itu, ya kita mau beramal bagaimana? Nggak tahu apa yang harus saya kerjakan. Jadi ketika tahu, kalau tahu ini dikasih janji akan begini, kalau mengerjakan ini janji akan begini, maka kita akan jadinya banyak mengerjakan amal-amal soleh. Terus wa min at-tarhib anil wuqu'i fil maharimi, dan juga nakut-nakutin. Orang kalau sering ditakut-takutin, namanya orang awam, maka akan meninggalkan. Kamu jangan begini, kalau begini akan diancam begini oleh Allah. Orang yang minum arak akan diancam begini, orang yang nggak sholat akan diancam begini, orang yang nggak puasa akan diancam begini. Kayak kemarin, orang yang mau belajar ilmu nggak beramal akan diancam begini. Ini ketika kita tahu ancaman-ancaman Allah bagi orang-orang yang awam, maka dia akan meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Sampai di TV dibuatin apa itu? Siksa kubur apa itu? Kalau siksa rahasia ilahi. Isinya apa itu? Nakut-nakutin. Itu maksudnya buat orang-orang awam. Memang nakut-nakutin itu bagian sesuatu yang diperintahkan. Agar apa? Mereka mau meninggalkan apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Terus dikasih janji-janji agar mereka mau mengerjakan apa yang jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau bagi yang hatinya keras, apalagi ditakut-takutin begitu, nggak takut lagi udah. Kalau begitu doang, makanya nggak takut. Memang hatinya hati yang keras. Dan kita selamat dari orang-orang yang hatinya keras. Warada'ili, dan rendah, wal qabih, berbuat jelek, bil alimi ayatakallama fi hukmi ba'dil wajibati au fadail khairati au syai'in minal muharramati. Yaitu orang-orang alim yang mereka membicarakan hukum-hukum tentang perintah-perintah yang wajib. Wah, orang alim itu ketika kumpul sama orang-orang awam, kumpul sama orang-orang ibadillah, maka mereka sering memberikan nasihat-nasihat bagaimana dalam mengerjakan hal yang wajib. Ini kebaikan wajib ini seperti ini. Kumpulin sama mereka akan jadinya kita sering mengetahui, sering mendengar perintah-perintah Allah. Jadi nggak gampang lupa. Kalau nggak pernah kumpul sama mereka, kita lupa apa yang diperintah oleh Allah pada bulan ini, apa yang diperintah Allah pada malam ini, keistimewaan apa yang Allah jadikan pada tiap-tiap malam. Ini kita tahu karena kumpul sama orang-orang alim. Au fadhail khairat au syai'in minal muharramat, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Fa idza tuliba inda dzalika fi dzikri ba'din, apabila dibicarakan oleh orang alim pada mereka fi dzikri ba'din, tentang sebagiannya ma warada anillahi wa anir rasulihi fi dzalika al-amri
lam yaqdir ayyurida syai'an fi dzalika wa sudurul mu'minin innama yansarihu bi kalamillahi wa bi kalami rasulihi. Ketika mereka bicara, maka yang dibicarakan ini ayat Quran sesuai dengan perintah Allah. Dalam Al-Quran ada kalam begini, ini ada kalam hadisnya Rasul begini. Orang yang mendengar kalam Allah akan hatinya tergerak, ketika hatinya itu menjadi hati yang lembek. Ketika mendengar ini ada perintah, ini ayat Qurannya begini, ini ada perintah, ini hadisnya begini. Maka orang-orang yang mendengar hadis dan ayat Quran akan mudah mengikuti dari apa yang dibicarakan. Bukan apa ketika memberikan nasihat nggak pernah pakai ayat Quran, nggak pernah pakai hadis. Orang yang mendengarnya nggak tergerak sebagaimana mereka mendengar dibarengi dengan ayat Al-Quran ataupun hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Innama yang sorihu apa bisa kebuka bi kalamillah bi kalami rasulihi wa bihi tatma'innul qulub. Maka mendengar kalam-kalam itu pula akan menjadikan penenangnya hati atau tenangnya hati orang-orang yang beriman, tenangnya hati orang-orang yang resah, akan menjadi penenang bagi orang-orang yang demikian. Watantail dan menjadi terbangunnya hati orang-orang mukmin, himamuhum keinginan-keinginannya, semangatnya ketika mendengar kalam-kalam Allah, ketika mendengar kalamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang rupanya ada hadis, ada enggak dibicarakan lagi nih hadisnya Habib Abdullah bin Hajar radhiyallahu anhu dari sini. Di kitab ini kalau bicara hadis nggak pernah bicara ini rawinya ini. Bicara hadis langsung ini hadisnya Rasul, ini begini kalamnya. Beliau radhiyallahu an ketika ditanya sanad, ya Habib ini hadis sanadnya sampai kemana? Oh sanadnya saya langsung sampai Rasul, saya dengar langsung dari Rasul. Pakai sanad nggak? Ya nggak usah pakai sanad, dengar langsung. Nah kok dengar langsung bagaimana? Ya nggak tahu kan, namanya orang-orang yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dirinya dibukakan hijab untuk bisa melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berjumpa dengan Rasul senantiasa tiap waktu. Ini orang-orang yang punya kekhususan. Nah, hadis-hadis yang beliau bacakan, yang beliau bicarakan menjadi penenang hati bagi orang-orang yang mendengarnya. Ketika memberikan wasiat selalu dibarengi dengan hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran. Fata'ammal hadhil jumlata ahsinin nadhara fiha wa khudh min hadhil ulum at-thalathati al-qadra sahihan. Dari apa yang dibicarakan maka ambillah sesuatu yang baik, yang bisa disimpulkan bahwa ilmu yang harus kita pelajari atau bagi orang yang alim itu punya 3 macam ilmu, yaitu ilmu ahkamil dhahir. Yang pertama ilmu tentang hukum-hukum dhahir, bagaimana tentang wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, terus syarat, sabab, sah, batal, mane. Itu bagian ilmu-ilmu dhahir. Ada lagi masalah ilmu minal akhlaqi wa usafil qulub, dari adab dan juga sifat-sifatnya hati, ilmu batin namanya. Bagaimana belajar tentang kenal Allah. Kitabnya apa? Banyak. Ada dalam kitab Risalatul Mu'awanah karangan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang di dalamnya bicara bagaimana keuntungannya orang yang mau berpikir, memikirkan langit bumi, hatinya jadi tunduk kepada Allah. Memikirkan nikmatnya Allah, hatinya jadi ridho. Memikirkan apa yang menjadi siksaan Allah, hatinya jadi takut. Ini hikmahnya.
kita punya akhlak hati yang baik ketika mau berpikir tentang sesuatu. Nah, caranya bagaimana? Dituntun di kitab-kitabnya para salafun soleh. Yang lain ada dalam kitab hikam karangan Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Banyak lagi kitab-kitab tasawuf atau kitab salaf yang bicara tentang masalah hati. Dalam kitab Ibnu Ghazali radhiyallahu anhu juga banyak bicara masalah bagaimana menata hati. Terus yang berikutnya wal ilmul wa'di wal wa'id, ilmu tentang janji-janji Allah dan juga ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ini bihi, dengan ilmu tersebut ma warada anillahi wa rasulihi fi fadli ta'ati wa huwa al-wa'du. Artinya ilmu yang membicarakan sesuatu yang dari Allah dalam Al-Qur'an atau dari Rasulullah dalam sebuah hadis yang isinya tentang fadilah amal. Belajar ilmu yang isinya fadilah amal, kayak kitab apa namanya Riyadhus Shalihin, bicara masalah fadilah amal. Dalam hadis ini bicara begini, hadis ini bicara begini. Terus wal iqab as-sayyi'at wa wal wa'id, dan juga adab untuk orang-orang yang berbuat jelek, itu namanya ancaman. Dipelajari hadisnya begini, orang yang berbuat ini akan diancam begini, berbuat ini akan diancam. Ada dalam kitab-kitab salafun soleh. Orang yang belajar ilmu-ilmu ini maka akan sampai bermanfaat untuk dirinya sendiri juga untuk orang yang lainnya. Mudah-mudahan kita sampai umur kita bisa belajar semua ilmu-ilmu tersebut. Wa yang bagi wa yata'akkadu ala ahli ilmi ayyubalighu fi nashrihi wa ida'atihi wa badlihi wa ta'limihi li jami'il muslimin. Maka sepantasnya, seharusnya bagi orang-orang yang mempunyai ilmu itu mengukuhkan, menguatkan atau bersemangat mereka itu di dalam mengajarkan ilmunya, menyampaikan ilmunya kepada semua orang-orang muslim. Ini orang yang tahu, yang dikatakan oleh Rasul, sampaikanlah apa-apa yang dari itu walaupun satu ayat. Maknanya apa? Kita diperintah jangan sampai ketika punya ilmu kita tidak menyampaikan pada orang lain. Jadi kalau punya ilmu ada orang lain yang nggak tahu, ajarkan ilmu tersebut kepada orang yang lain. Karena saudara kita ini juga sama dengan kita, mereka juga membutuhkan pengetahuan. Jadi apabila mereka butuh, ya kita yang punya kita kasih tahu pada yang lainnya. Ini al-ilmal amah an-nafi'ah ilmuhu li kulli ahadin min ahli Islam, yaitu ilmu yang umum yang bermanfaat ilmunya bagi tiap-tiap orang Islam. Wa yanbaghi lil alimi ayyakuna hadithuhum al-amah fi hali mukhalatatihi wa mujalasatihi lahum fi bayanil wajibat wal muharramati wa nawafil ta'at wa dzikril thawab wal iqam al ihsan wal isra'at. Maka bagi orang-orang yang alim, ketika mereka duduk bersama dengan orang-orang yang awam, ketika menerangkan hal-hal yang wajib, hal-hal yang haram, hal-hal yang sunnah dari isinya agama, tentang ketaatan, tentang adabnya Allah, tentang pahalanya Allah, maka dengan pembicaraan yang bagus. Artinya bagus adalah al-isra, sesuatu yang baik atau sesuatu yang jelek. Wa yakuna kalamuhu ma'ahum bi ibaratin qoribatin wadihatin. Maka mereka bicara dengan orang-orang awam itu dengan omongan yang ibarah yang mudah. Jangan sampai ngomong sama mereka itu dengan ibarah yang sulit. Orang awam ini kalau diberikan gambaran seperti orang-orang universitas ya nggak mampu. Kalau mau bicara sama orang-orang yang sekolah ya pakai bahasa sekolahan.
Kalau mau belajar sama orang-orang yang nggak sekolah, ya pakai bahasanya mereka. Jangan kita menggambarkan dengan mereka dengan cara kita bicara sama orang-orang kuliahan yang nggak nyambung nantinya. Jadi kayak bahasa yang pakai apa? Ada sisinya itu. Ini kalau buat orang-orang awam yang nggak paham, demonstrasi, populasi, ada apa itu ya, korupsi. Itu bicaranya ya untuk orang-orang yang kelas begitu dah. Gitu. Kalau orang awam ya pakai bahasanya orang-orang awam, nggak boleh pakai bahasa yang sulit-sulit bagi mereka, jangan. Wadihatin ya'rifunaha wa yafhamunaha, yang membuat mereka bisa memahami dan mengerti. Wa yazidu bayanan lil umuril lati ya'lamu annahum mulabisuna laha, sampai mereka itu bisa menerapkannya pada diri mereka. Ketika kita memahami atau bisa membuat mereka paham tentang apa yang kita ajak, kayak mau bicara tentang ketuhanan, bicara tauhid, wah itu jangan untuk orang awam pusing diajak bicara begitu, nggak boleh bicara tauhid. Yang maksudnya bicaranya jangan yang kelasnya sulit-sulit, cukup yang mudah-mudah. Orang awam harus tahu alam semesta ini ada yang menciptakan. Yang menciptakan dibuktikan dengan adanya alam, dengan barunya alam semesta. Jadi barunya alam semesta ini menjadi dalil sifat ada bagi Allah, sifat qidam bagi Allah, sifat baqo bagi Allah, sifat mukhalafah bagi Allah, sampai 20 sifat. 20 sifatnya Allah didalili dengan barunya alam semesta. Kan mudah, bukan sulit. Sulit itu kalau diajak meningkat kepada yang kifayah. Memang orang awam nggak sepantasnya tahu itu. Mereka cukup tahu tentang bahwa barunya alam ini menjadi alamat sifat 20 bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cukup bagi orang awam. Terus menjadi dalil pula mustahil lawannya yang 20. Dengan apa? Barunya alam. Cukup dengan satu dalil, nggak perlu tiap-tiap sifat punya dalil sendiri-sendiri. Itu nanti untuk pelajaran yang lebih jauh. Bagi orang awam cukup barunya alam jadi dalil 20 sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sehingga apa? Mereka bisa menerapkan untuk dirinya sendiri. Mereka tahu Tuhannya, tahu sifat kudrat bagi Allah, sifat iradat bagi Allah, sifat ilmu bagi Allah, dengan dalil barunya alam semesta. Terus bicara masalah fikih, ya yang mudah-mudah saja, jangan bicara yang sulit-sulit. Bicara yang jelimet-jelimet, masalah apa, yang muktamad yang mana, ini yang sorak yang mana, ini kalam sorak, itu yang jelimet nggak usah dibicarain dah. Yang umum-umum saja, yang orang awam bisa tahu nih. Wudhu ada rukunnya 6, sholat ada rukunnya 17. Yang mudah-mudah saja untuk mereka, sehingga mereka bisa menerapkan pada dirinya. Oh, caranya sholat dengan 17 rukun ini. Oh, kalau mau wudhu ini rukunnya ini. Caranya sholat, oh, ini ada sekian. Batalnya ini. Batalnya wudhu. Sudah cukup bagi mereka untuk dipakai pada kehidupan sehari-hari. Wala yasqutu hatta yus'alu an syai'in minal ilmi wa huwa ya'lamu annahum muhtajuna ilaihi wa mudtarruna lahu fa inna ilmahu bidzalika su'alun minhum bilisanil hal. Ada orang yang ngasih tahu itu nggak usah pakai nunggu ditanya dulu. Kalau pakai ditanya dulu, kadang orang malu untuk bertanya atau orang nggak bisa bertanya. Tapi lisan hal atau peragaan yang nyata ini sudah menuntut kamu untuk bicara. Kayak peragaan yang dilakukan oleh Sayyidina Husain sama Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu. Ketika ada seorang orang tua wudhu salah wudhunya,
Ini sudah alamat, ini minta dibenerin. Gak usah pakai dinanya, saya betulin dong wudunya. Itu namanya omongan lisan. Ini halnya atau tingkahnya sudah ngomong kalau dia itu salah. Nah kalau salah minta dibenerin. Nah cara benerinnya bagaimana? Orang yang alim maka bicara. Nah kalau oh ini yang mau saya betulin orang tua, kalau saya bicara nggak ada, terus bagaimana? Dulu Sayyidina Hasan dan Husain melakukan peragaan. Yang satu Sayyidina Husain wudhu di sebelah orang itu dengan cara yang sama dan salah. Sayyidina Hasan mengingatkan kepada Sayyidina Husain. Maka orang tua itu melihat dan dia pun ikut praktek seperti yang ini namanya caranya membenarkan. Ketika itu orang tua. Nah kalau sama yang kita bisa ngomong, ya kamu ngomong caranya nggak begitu wudhunya, ini yang pas. Jadi orang-orang yang melihat lisanul hal itu sudah bisa kayak apa? Kita lihat banyak orang yang nggak paham tauhid, pada ngomong Tuhan di atas, pada ngomong Tuhan ini nggak usah nunggu dia minta diajarin, nggak usah, sudah ini jelas omongannya salah. Nggak kita ngingetin, nggak tinggal cara ngingetinnya yang benar, bagaimana yang bagus. Nggak usah, kan nggak kelihatan mereka itu salah. Iya mereka nggak ngomong, saya ajarin tauhid itu nggak ngomong, tapi tingkahnya sudah menunjukkan itu omongan orang-orang yang salah. Dan bagi orang yang tahu harus mengingatkan. Kalau mereka mau diingatkan, ketika duduk sama-sama kita, ingetin jangan ngomong Tuhan di atas. Tuhan selalu memberikan kita, jangan selalu pada Tuhan, yang selalu itu kita. Tuhan nggak punya selalu, yang punya selalu itu hambanya. Pakai waktu, ada pagi, sore, siang. Tuhan nggak pakai selalu, enggak. Tuhan di dalam hati, Tuhan di mana-mana. Ingetin, nih omongannya saja sudah menunjuk pada kesalahan. Orang-orang yang berilmu ketika duduk bareng mereka, seyogyanya selalu mengingatkan, nggak usah nunggu mereka nanya, nggak usah nunggu merekanya itu minta dibenerin. Wal amah qad ghalaba alaihimul tasahulu fi amriddin. Yang namanya orang awam itu kadang pada mereka menjalankan agama dengan menggampangkan. Mentang-mentang bodoh jadinya gampangin, kan saya nggak tahu. Kalau nggak tahu kan nggak apa-apa begini. Jadi ini apa pegangannya orang-orang awam? Gara-gara nggak tahu jadi boleh saja saya ngerjain yang bagaimana saja dah. Terkadang ada orang awam yang begini, bi amridin ilman wa amalan, baik dalam mencari ilmu atau mengamalkan sesuatu. Fala yanbaghi lil ulama ayyusa'iduhum ala dzalika bisukut. Maka tidak seharusnya pada ulama itu mereka berdiam diri ala dzalika bisukut, diam saja, antaklihim wa irsyadihim faya'umul halaku wa ya'dumal bala. Maka ketika orang-orang yang berilmu diam saja, akan muncullah bencana, akan muncullah balak yang banyak timbul dari mereka ini. Yang ketika orang-orang awam nampak minta dibenerin, kita nggak mau benerin. Makanya kalau dulu memang gayung nyamperin gentong. Nah, kalau sekarang gentongnya pada nyamperin gayung. Gayung kosong diisi, gentongin paksa nggak begitu. Jangan nunggu gayungnya yang apa datang. Kenapa kok pakai gentong? Kalau dulu nggak ada gentong, dulu adanya kolam. Kalau kolam nggak jalan kemana-mana. Kalau kolam harus didatengin. Nah kalau ilmunya orang sekarang tambah sedikit kayak gentong, jadi gampang dibawa, tinggal dikucurin sama yang punya gayung. Kalau nunggu kitanya didatengin, sekarang sudah nggak ada orang mau datang. Sedikit orang mau mendatangi majelis taklim, terus kita yang datangin mereka. Duduk semana kita datengin, kumpul datengin. Jadi tugasnya para ulama.
wa qallama tahtabiru amiyan wa aktsarun nasa amatun illa wajadtahu jahilan bil wajibati wal muharramati wa bi umuriddin allati la yajuzu wa la yasuhu al jahlu bi syai'in minha. Banyak sekali orang-orang awam yang mereka itu bodoh, nggak tahu tentang apa yang wajib diketahui pada dirinya sendiri. Agama itu dimulai dari mana dia nggak tahu. Gua tanya orang awam nih, Pak. Mas, tanya, kamu orang Islam enggak? Islam. Kok tahu-tahu jadi Islam kenapa? Tanya nih, Pak. Jawabnya apa kira-kira? Hah? Jawabnya apa? Ya, pokoknya bapak saya Islam. Saya ikut. Dia nggak tahu, kok tahu-tahu dirinya jadi orang itu nggak tahu. Jadi pintunya masuk agama Islam mana dia nggak tahu. Nah kalau pintu masuk nggak tahu, pintu keluarnya apa lagi? Ini banyak orang-orang yang nggak tahu ini. Kalau nggak percaya, coba tanyain sama orang-orang yang awam. Nggak usah yang awam di luar dah, yang di sini aja dah, coba tanyain. Pintunya apa? Kok tahu-tahu kamu masuk jadi orang? Agama nggak kenal ada bapak, ada kakek, ada moyang, nggak ada urusan. Moyangnya Islam semua sampai kakek sampai nabi Islam, dia jadi kafir juga boleh. Karena pintunya untuk masuk Islam itu bukan keturunan. Pintunya untuk masuk Islam itu dua kalimat syahadat. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat, maka dia masuk jadi orang Islam. Kalau kita gara-gara awam jadi nggak tahu saya kok jadi orang Islam kenapa ya? Pokoknya orang tua Islam saya ikut Islam. Ini mereka disebut orang-orang yang nggak tahu apa-apa yang wajib untuk dirinya. Yang pertama apa? Mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi dia harus sholat. Apa yang kayak apa sholat? Ada mau sholat nggak tahu maghrib itu berapa rakaat ya? Kalau zuhur berapa rakaat? Bayangkan. Jangan lupa dia nggak tahu zuhur berapa rakaat, asar berapa rakaat. Ini orang-orang yang awam yang demikian ini yang wajib kita ajari dan nggak tahu yang diharamkan oleh Allah. Wabil umuriddin allati la yajuzu wa la yasahu al jahlu bihadil amr bihadihi syai' minha wa illam yujadu jahlan wa in lam yujad jahilan bikulli wujida jahilan bil ba'di. Apabila yang banyak itu nggak tahu, apalagi yang kecil. Wa in alima syai'an min dalika wajada ilmahu bihi ilman masmu'an. Apabila kok dia punya ilmu, pokoknya saya tahu. Dari mana taunya? Masmu'an, dengar-dengar kata yang lain. Bukan betul-betul tahu, bukan. Oh, kata orang kan begini. Kata orang kalau sholat zuhur 4 rakaat. Kalau subuh ada kunutnya. Ini dengar-dengar kata orang. Bukan betul-betul dia pernah belajar dan tahu ini tuntunan kitabnya. Ini orang awam demikian. Jadi dia sendiri nggak tahu dari mana asalnya atau benarnya dia nggak tahu. Min alsinatin nas, dari omongan-omongan orang atau cerita-cerita orang. Walau aradta an taglibahu lahu jahlan fa'alta dzalika bil aisir mu'natin li adami asli wa sihhati fi ma ya'lamu. Apabila kamu ingin merubah pengetahuannya, mau kamu sasarkan, gampang saja. Dia nggak punya pegangan, aslinya nggak punya pegangan. Kok sholat begini kenapa? Kok sholat begini kenapa? Mereka kok kamu mau sasarkan? Mudah sekali. Makanya orang-orang awam yang banyak ini, ketika mereka kok sampai keluar dari ahlu sunnah wal jamaah, mereka ikut paham-paham yang lain. Kenapa? Karena orang-orang kitanya banyak yang diem saja. Orang-orang kitanya banyak yang pada mendukung program kristenisasi. Apa? Ada nggak orang Kristen belajar tauhid? Ada nggak?
Orang Kristen belajarnya apa? Ya Trinitas, bukan belajar tauhid. Nah kalau ada orang Islam kok nggak ngajarin tauhid bagaimana? Mendukung program kristenisasi. Orang-orang yang awam ini ketika mereka kena atau kenal sama orang-orang selain paham ahli sunnah akan dibawa pada paham mereka. Oh Tuhan itu punya tangan. Walaupun sejak kecil dia paham makan nasi tahlil, biasa tidur bareng di musola, tiap hari kunutan. Ketika gede, tahlil nggak boleh, haram. Baca kunut nggak boleh. Orang mau ziarah kubur nggak boleh. Padahal dari kecil makan nasi tahlil, gedenya perutnya pakai nasi tahlil. Giliran gede tahlilnya nggak boleh. Kenapa? Awal dari kecil. Ketika gede ketemu orang yang pakai Quran, pakai hadis, pakai wah ini yang benar ini, saya ikut dah. Yang awal betul gampang sekali kalau kamu mau sasarkan. Makanya ibarat lahan, ini semua lahan kita untuk kita ajarkan mereka kembali kepada ahli sunnah wal jamaah. Agar mereka kenal punyanya sendiri. Jangan mereka kenalnya dengar-dengar dari orang lain saja. Ketika dibuka kitabnya malah yang bukain kitab orang-orang di luar ahli sunnah wal jamaah. Maka mereka akan ikut karena mereka nggak tahu asalnya sendiri. Kalau mereka sudah kita ajarkan sesuatu yang tahu dari asalnya, mau dilepas kemana saja mereka nggak akan bisa dipengaruhi lagi. Karena dia sudah tahu nih kebenarannya demikian. Nih Tuhan itu ya harus begini sifatnya, Rasul harus begini sifatnya, ini hukum agama ya begini sifatnya. Mereka nggak akan lagi terpengaruh dari yang lainnya. Maka mudah-mudahan dengan tekunnya kita belajar di sini bisa membawa diri kita punya pengetahuan yang tidak mudah digoncangkan oleh orang lain. Kita bisa membawa orang lain sepaham dengan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Wa yanbaghi lil alimi idza ja'ahu ayat lubul ilma ayam durofihi fa in kana farighan wa muta'ahhilan bi fahmil ilmi wal ya'muru bi qira'atil kutubi wa in kana amiyan bi qasdi ayata'allama ma la budda lahu minal ilmi fal yulakkinhu dzalika. Maka seyogianya bagi orang-orang alim apabila datang orang-orang yang mau belajar ilmu, maka lihatlah ini orang-orang yang pahamnya meningkat, mau mencari paham yang banyak atau baru mau belajar sesuatu. Terus memerintahkan kepadanya untuk membaca Al-Quran atau kitab-kitab yang besar, kutub-kutub yang gede-gede, kitab-kitab fikih, kitab tauhid, kitab yang lain-lainnya. Wa in kana amiyan, apabila mereka itu orang-orang awam, maka ya jangan kamu suruh baca kitab-kitab yang tebel-tebel. Kenapa? Mereka nggak butuh kitab yang tebel-tebel, nggak butuh. Mereka butuhnya paham yang secukup untuk dirinya sendiri agar dia kuat dalam beragama. Kitab-kitab yang tebel itu ya buat kamu aja sendiri dah. Ini orang awam jangan dibacain yang tebel-tebel. Terus bagaimana? Kalau yulakinhu, maka dengan cara langsung kamu bicara sama dia talqinan wal yu'allimhu wa yufhimhu wa yahtasir. Bagaimana kamu bisa meringkas sesuatu untuk sampai kepada dia? Bagaimana kamu bisa menyampaikan ilmu yang langsung keluar dari pemahaman kamu untuk membuat dia paham tentang isinya agama? Enggak perlu yang tebel-tebel kamu bacain semua. Perlu berapa lama dia untuk tahu agama? Sedangkan dia nggak butuh tahu yang banyak-banyak. Dia hanya butuh tahu bagaimana kenal Tuhan yang benar, bagaimana kenal Rasul yang benar, bagaimana kenal hukum-hukum agama yang benar, perintah. Sudah cukup. Tidak menimpa pada yang lain-lainnya, tidak. Makanya kita harus melihat siapa yang datang. Maka ringkaskanlah untuk mereka yang mudah-mudah. Bukan kita ajak bicara yang tebal-tebal kitabnya yang sulit untuk mereka menerimanya.
lahul amru wala tutawwil, dan jangan diperpanjang alaihi bi qiraatil kitab, dengan bacaan kitab-kitab allati asahu la yafhamuha, mereka enggak akan paham, wala yafrahu, maka mereka tidak akan punya waktu, enggak sempat, wala yahtaju li aktsara ma fiha fa innal hajatal ammah minal ilmi laisat syai'an katsiran, karena kebutuhan orang awam tentang ilmu itu enggak banyak, lain sama kebutuhan orang-orang yang betul-betul dia cinta sama ilmu pengetahuan, yang dia dikasih sedikit terus nambah lagi, terus dia gali, dia tambah lagi, ini betul-betul hatinya cinta sama ilmu pengetahuan. Karena orang-orang awam, orang yang umum cukup sebatas kewajiban untuk dirinya sendiri. Sudah bisa punya kerjaan bagus, sudah cukup. Gak usah meningkat yang lebih-lebih. Kalau kamu punya waktu, boleh. Orang awam ini gak punya waktu. Mereka sibuk kerja, kayak bayangin, dari pagi becak, dari pagi nyupir angkot sampai sore. Sore kok mau belajar, sempat gak kira-kira? Capek, udah minum jamu, kok tidur. Namun pagi-pagi ngapain lagi? Kerja lagi. Kapan waktunya mau belajar? Orang awam itu nggak punya waktu. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Kenapa? Hari ini dapat, hari ini juga habis. Bagaimana ini? Hah? Ini waktu untuk mereka sedikit. Terus ya ajarkan pula yang sedikit, yang nggak perlu panjang. Jadi ada tempatnya, mana mengajarkan ilmu yang panjang, yang secara terperinci, mana ilmu yang kitabnya kecil. Oh di majelisnya bawa ngaji kitabnya pakai yang kecil-kecil begitu doang. Lah emang yang mau diajarin siapa? Kalau yang mulai dari pondok-pondok, sono lah kitabnya tebel-tebel. Dan di sini boro-boro yang gondrong, ya apa yang gundul, yang gondrong aja nggak bisa baca, apalagi yang gundul. Ini gondrong saja nggak bisa bahasanya, apalagi yang gundul. Ya, lihat tempatnya, siapa yang dihadapi, maka kita bisa memilah mana yang mau diajarkan, yang nggak sulit bagi orang awam. Wa yanbaghi lil ulama wa khususan minhum ulatul ahkam, dan seyogyanya seharusnya bagi seorang ulama, khususnya ulama-ulama yang menguasai hukum-hukum, aya'idu amatal muslimin indal ihtisami ilaihim wa yukhawwifuhum bima warada anillahi wa anir rasulihi min tasdidati wa tahdidati. Ini orang-orang yang tahu hukum ini harus mereka itu mengajak kepada orang-orang yang awamnya, orang-orang muslim, untuk selalu memberikan pengetahuan agar mereka ini, orang-orang muslim ini, kumpul bersama ulama-ulama. Bagaimana seorang ulama itu bisa mendekat, mengayomi kepada orang-orang amah, sehingga orang amah ini kalau ada apa-apa mau lapor kepada dirinya, mau ngasih tahu. Bukan kalau punya masalah takut nih mau lapor sama siapa, dia simpen. Coba bagaimana kita mendekat pada mereka, karena apa? Punya masalah apapun mereka akan nanya sama kita. Kalau sudah nanya, kita nanti bisa punya penyelesaian. Wa yukhawwifuhum, terus agar orang-orang yang berilmu itu diajak selalu mengingatkan mereka dengan ancaman-ancaman Allah yang ada di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jangan didiamin saja. Ada orang salah, ada orang ini. Ketika mereka mendekat, ingatkan. Jadi ada yang ketika kita nggak bisa ingatkan, ya bagaimana mau ingat? Jadi orang nggak bisa diingetin. Kalau mereka mendekat, maka baru kita mengingatkan mereka. Minat tasdidat wa tahdidat fi da'watil kadhibah wa syahawatiz zur
wal imanil fajirah wal muamalatil fasidah. Artinya menjadi mengingatkan kepada mereka tentang apa-apa yang menjadi larangan-larangan agama. Terus jangan sampai mereka menjadi orang-orang yang suka berbohong. Jangan sampai mereka itu menjadi saksi-saksi yang palsu. Jangan sampai mereka itu mempunyai al-imanul fajirah, atau sumpah-sumpah yang lacut, yang palsu, iman-iman yang taklid, iman-iman yang nggak jelas, yang nggak ada sumbernya. Ini kita ingatkan kepada mereka. Mithli riba wa ghairihi, seperti apa? Pekerjaan riba yang sudah mewabah, yang banyak terjadi. Wa ghairihi, dan yang lain-lainnya. Wa yadhkuru lahum, dan mengingatkan kepada mereka ba'dha ma warada fi syar'i min at-tahrim hadhil umuri wa syiddatil iqabi fiha. Terus sampaikan kepada mereka tentang pekerjaan-pekerjaan yang itu memang diharamkan oleh agama, dan siapa yang mengerjakannya akan didatangkan siksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalika li ghayatil jahli wa syiddatil hirsi. Yang demikian karena banget gak taunya orang tersebut. Wa qillatil mubalati, dan sedikitnya mereka itu peduli tentang agamanya sendiri. Jadi lebih mementingkan dunianya, tidak memperdulikan agamanya. Wa kamin amin minal muslimin idza sami'a tahrimal kadibi fi da'awi wa syahadati wal aimani yarji'u an syai'in qad azama alaihi min dalika li jahlihi wa qillati ilmihi. Banyak dari orang-orang yang bodoh, dari orang-orang Islam, apabila mendengar sesuatu yang diharamkan atau disebut itu sebuah kebohongan, atau disebut sesuatu yang menjadikan dirinya saksi palsu, yarji'u, maka mereka itu menolak atau kembali an syai'in qad azama, dari sesuatu yang dia telah berjanji alaihi min dalika li jahli wa qillati ilmi. Dasarnya apa? Sudah berjanji akan berbuat begini, akan berbuat begini, padahal hal-hal itu sesuatu yang dilarang oleh agama. Kalau mereka berbuat demikian, pantas. Kenapa? Dasarnya mereka bukan orang-orang yang punya ilmu pengetahuan. Sehingga apa? Banyak melakukan hal-hal yang sampai membawa mereka keluar dari aturan agama. Dalam kitab Sulam Taufik yang kita biasa baca tiap malam Jumat, diceritakan banyak sekali pada akhir zaman ini at-tasahulu fil kalam, orang-orang yang banyak sekali ngomong, sehingga gak sadar dengan omongannya membawa dia keluar dari agama Islam. Kenapa? Orang-orang awam dasarnya kayak ngomong, ngapainlah pakai kerudung, rambut saya sendiri ini, ngapainlah pakai sholat badan saya, ngapain ini, hal-hal yang begini membawa dia keluar dari agama. Kok ngomong di hatinya, Nabi Muhammad kok istrinya 9, Nabi kok istrinya 9, ngomong aja begini, keluar kamu dari agama Islam. Ini at-tasahulu fil kalam banyak pada akhir zaman ini. Apalagi bicara tentang Tuhan itu ada di atas apa di bawah ya. Ini kok nanya begini, keluar kamu dari Islam, kamu syak fillah namanya. Terus syak fi rasulillah, ini keluar dari agama. Makanya banyak orang-orang awam itu yang salah ngomong gara-gara kebodohan atau ketidaktahuan. Tapi ketidaktahuan itu enggak membuat dia terus lepas dari agama, tidak. Bukan terus gara-gara enggak tahu bebas hukum, enggak tahu juga tetap berlaku hukum pada dirinya. Nah kalau dia minta maaf, dosanya dimaafkan, tapi hukum itu tetap berjalan. Kayak namanya ada orang awam motong kambing salah kemanikan, dia motongnya lebih tinggi dari
maniknya sini. Ditanya, kok begini motongnya? Saya kan nggak tahu. Terus gimana? Kambingnya halal nggak itu? Ya tetap haram, nggak bisa walau gara-gara dia nggak tahu, nggak taunya dimaafkan, iya nggak dimaafkan. Tapi kambingnya, ya tetap haram, nggak bisa jadi halal. Jadi apa yang sudah berlaku tetap hukum terjadi pada dirinya gara-gara kebodohannya. Jadi banyak kebodohan orang-orang yang membawa dirinya melangkah pada hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam. Maka mudah-mudahan dengan senantiasa belajar agama Islam, kita bisa senantiasa tahu mana batasan-batasan perintah dari agama, mana larangan-larangannya, agar kita senantiasa bisa mengikuti perintah Allah dan perintahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja wasiat dari Al-Habib Abdul Haddad. Insya Allah kita lanjutkan besok pada wasiat yang lainnya. Ajanallahu wa iyyakum ajma'in wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.